Topik kita hari ini adalah tentang teman yang di StreamYard di Facebook bisa lihat ya. Jadi materi yang disampaikan nanti saya kirim link bagi teman. Tapi saya ingin memberikan perspektif singkat aja bagi kita teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di slide yang saya sampaikan. Teman-teman bisa lihat. Kita mulai dengan karena ini perspektif singkat, jadi teman-teman nanti bisa cari kalimat-kalimat kunci ya. Saya gunakan internet just to search about the ini ya, the keywords, misalnya algoritma itu apa sehingga teman-teman punya perspektif. Tapi mari kita mulai dengan hal yang sederhana ini. Kemudian ada daftar pustaka, ada 3 buku yang saya rekomendasikan. Semua buku yang ada di dalam pelajaran hari ini itu saya punya dan akan saya tampilkan di ini bagi kita ya, di slide bagi kita. Ada kutipan-kutipan, jadi original citation yang akan disampaikan, kemudian ada terjemahannya. Oke, baik, mari kita mulai. Yang pertama adalah orang Kristen algoritma ya. Jadi orang Kristen algoritma adalah sebuah istilah yang bukan sebuah istilah Kristen atau sebuah istilah teologi. Istilah ini baru muncul pasca 2-3 minggu yang lalu ketika terjadi perdebatan. Tetapi istilah ini mempunyai roots dalam beberapa buku ya oleh para scholar Kristen dan juga para scholar sekuler yang kemudian mengamati tentang fungsi algoritma dan peran media sosial yang membawa dampak yang signifikan baik untuk hal-hal yang baik maupun buruk. Nah, kita lihat orang Kristen algoritma adalah sebuah istilah yang digunakan untuk apa? Menggambarkan orang Kristen yang menjalani iman dan kehidupannya berdasarkan selera, habit, dan kemudian paparan konten yang dibentuk oleh algoritma digital, terutama sosial media. Ya, sekali lagi, jadi the definition adalah orang Kristen yang menjalani iman. Teman-teman di TikTok tidak bisa melihat presentasi kecuali di Facebook saya dan di StreamYard, tapi bisa mendengarkan. Saya harap tidak usah tap-tap layar sebagainya karena saya bukan cari uang di TikTok, teman-teman. Oke, kita lihat orang Kristen algoritma adalah orang Kristen yang menjalani kehidupannya berdasarkan selera, kemudian kebiasaan, habitusnya, dan kemudian paparan konten. Dia terpapar oleh konten, kemudian kebiasaannya dia, seleranya dia, habitusnya dia itu dibentuk itu oleh algoritma digital, terutama media sosial, daripada berdasarkan yang pertama disiplin rohani, spiritual disiplin, kemudian kebenaran firman Tuhan dan komunitas iman yang sehat. Jadi orang Kristen algoritma dia mendapatkan asupan gizi rohaninya, makanan spiritual foodnya itu adalah dari media sosial, dia dibentuk oleh algoritma. Sedangkan the truly Christian itu adalah satu dari disiplin rohani, jadi makanan. Jadi berbeda, yang algoritma dia bisa dapat junk food ya. Kemudian yang benar-benar Kristen yang bagaimana mendasarkan kepada disiplin rohani, kebenaran firman Tuhan, dan komunitas iman yang sehat. Nah, ini yang perlu. Yohanes 8 ayat 32 itu mention for us, if you know about the truth shall make you free. Jika kamu mengenal kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan. So the question for us, who is the truth? According to the John chapter 14, verse 6, itu Alkitab berkata kepada kita bahwa aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi the truth, according to the Bible, according to the Christian, is the personal of the Jesus Christ. Jadi kebenaran berdasarkan kekristenan adalah pribadi Yesus. Ini sangat berbeda dengan the true according to the academic understanding, teman-teman. Academic understanding adalah bisa teman-teman lihat kebenaran menurut kamus bahasa Indonesia yang sering kita gunakan kan kamus Purwadarminta. Kemudian menurut Oxford terjemahan dan lain itu mereka mendefinisikan kebenaran itu secara akademik adalah seperangkat kelakuan, tindakan, dan lain, the virtue of life, tapi berbeda dengan kebenaran di dalam kekristenan. Nah, orang tidak bisa berelasi dengan kebenaran akademik. The Christian, we cannot make a relationship, deeply relationship with dengan kebenaran according to the academic understanding. Nggak bisa. Jadi
kebenaran menurut kekristenan adalah the personality of Jesus Christ. Jadi kita dapat berjumpa, bertemu dengan kebenaran itu. Bapak Ibu perhatikan, ketiga Pilatus bertemu dengan Tuhan Yesus, Pilatus bertanya, "Quae est veritas?" Apa itu kebenaran? Karena bagi Pilatus, kebenaran itu adalah hukum Roma, kebenaran adalah perkataannya dia. Iya, dan ini hal yang paling kurang ajar dari Pilatus, karena Pilatus menganggap yang ada di depan dia itu benda, jadi itu inform, ya. Jadi Pilatus harusnya bertanya siapa itu kebenaran. Kalau Pilatus bertanya siapa itu kebenaran, maka Yesus pasti akan bilang I'm the truth. Tapi Pilatus berkata apa itu kebenaran, karena dia sudah punya konsepsi tentang kebenaran itu. Karena itu orang-orang Kristen yang terpapar, orang-orang Kristen algoritma adalah orang-orang Kristen yang menjalani imannya, kehidupannya berdasarkan selera, kebiasaan, paparan, dan konten. Dia terbentuk oleh algoritma digital. Ketika dia suka dengan seorang pendeta, dia suka dengan seorang TikToker, Kristen TikToker, dan lain sebagainya. Sekarang pertanyaannya, apakah orang-orang di TikToker itu mereka punya kredensi teologi yang memadai? Nah, ini pertanyaannya. Apakah mereka bisa mempertanggungjawabkan pengajarannya mereka? Yang seringkali orang kan terbentuk oleh media. Media sangat jahat sekali untuk memberikan framing pengajaran. Kita tidak tahu orang-orang ini kan makan junk food ya. Padahal they must back, harus balik kepada prinsip Alkitab, Bapak Ibu. Nah, ini yang penting orang-orang Kristen seperti tertipu, lalu akhirnya mereka membangun kekristenan mereka berdasarkan algoritma digital. Kalau mereka sudah suka dengan seseorang, akhirnya mereka fans dengan orang itu. Akhirnya apa? Menjadi kultus ya. Ini the social cultism. Ya, sekarang ini kan terjadi the social cultism kan, yang terjadi ada kelompok yang suka yang suka si apologet A, ada yang si ini suka apologet B, lalu kemudian saling serang. Rohani mereka dibentuk terpola karena mereka diberi makan, mereka terpapar, kekristenan mereka terpapar oleh media sosial, terutama TikTok dan lain sebagainya. Jadi jangan menaruh, jangan membiarkan media itu membentuk perspektif kita. Back to the Bible, baca Alkitab, renungkan Alkitab dengan cara-cara yang paling sederhana untuk memahami Alkitab, dengan short hermeneutics yang paling singkat dengan 5W dan 1H, how, bagaimana, dan kemudian apa, siapa, di mana, kapan. Itu perlu orang Kristen mempelajari Alkitab, Bapak Ibu. Jadi kita dibentuk oleh orang Kristen. Algoritma adalah orang Kristen yang dibentuk oleh selera, oleh kebiasaan dan paparan konten, oleh algoritma digital. Ya, orang Kristen yang benar adalah orang Kristen yang dibentuk pola pikirnya, understanding-nya, critical thinking-nya adalah satu karena disiplin rohani, dan yang kedua kebenaran firman Tuhan, dan yang ketiga komunitas iman yang sehat. Nah, teman-teman, seorang yang bernama James K. Smith, seorang filsuf Kristen, menyatakan bahwa kita dibentuk lebih banyak dari apa yang kita arahkan hati kita kepadanya. Dan dalam dunia digital, itu algoritma sangat menentukan kemana arah hati kita. Teman-teman, kalau kita sering ketik atau searching sesuatu hal tertentu dan itu terpola, maka search engine atau algoritma mesin itu akan kemudian mengarahkan kita. Nanti pada suatu saat, karena kita mungkin sering searching buku-buku, nanti akan muncul layer pada HP kita, notification yang memberitahukan ada buku baru dan lain sebagainya. Karena dia membaca pola kita, dia membaca habit kita, teman-teman. Jadi kita dibentuk oleh apa yang kita lihat. Jadi akhirnya orang-orang Kristen ini kan dalam tanda kutip ada mereka mengalami digital affair. Ya, mereka ini yang hati kita, Bapak Ibu. Jadi hati kita, perasaan kita, emosi kita, psikologi kita harus terbentuk langsung under the authority of Bible, under the authority of the Holy Spirit, not digital algoritma. Jadi ini yang paling penting. Jadi algoritma itu memiliki kekuatan formatif yang sangat besar atas hasrat dan pemikiran kita, seringkali tanpa kita sadari. Nah, teman-teman, saya ingin kita lihat ini sebuah kutipan yang bagus dari Tony Reinke 2017 dalam bukunya The 12 Ways Your Phone is Changing You. Itu keren sekali, teman-teman. Nah, ini. Sebentar ya, saya lihat. Ini kemudian ada Summary 12 Ways Phone is Changing You by Tony Reinke. Ini sebentar saya rubah supaya teman-teman bisa lihat bahwa memang saya punya literasi. Remove, kemudian saya tambah lagi. Ini teman-teman ya,
share screen. Oke, teman-teman bisa lihat ini bukunya di layar StreamYard ya, teman-teman bisa lihat. Nanti habis ini saya kasih bukunya. Summary 12 ways your phone is changing you. Oh, ini sangat keren sekali. Sangat keren, teman-teman. Jadi di sini itu pada poin pertama, teman-teman. Pada poin pertama itu keren sekali, teman-teman bisa lihat di sini. Teman-teman bisa lihat dia bilang begini bahwa debilitating digital distraction, gangguan digital yang sangat melemahkan. Kemudian di bawah itu dia bilang smartphone kita dengan mudah bisa menjadi gangguan yang menghambat produktivitas kita dan spiritualis kita. Coba teman-teman duduk di depan layar, balas HP, chat GPT, atau bukan chat GPT tapi balas WA, itu bisa 15 menit. Kalau kita scroll lalu lihat status sebentar, itu kemudian kita akan berlama-lama karena dia menyeret kita, memikat kita untuk berlama-lama. Jadi teknologi itu sangat baik ya, tetapi kemudian ada sisi buruknya. Jadi teknologi itu seperti naik, seperti pisau, tergantung siapa yang kemudian menggunakan pisau itu untuk mengupas mangga, untuk membunuh orang, atau melakukan tindakan kriminalitas. Jadi our smartphone can easily become a distraction that styles productivity and spirituality. Ini adalah debilitating digital distraction. It is very dangerous. Nah, sangat bahaya sekali, teman-teman. Jadi, Reinke punya argumen itu ada hal yang menarik sekali. Reinke berargumen bahwa alasan-alasan berikut ini adalah motif dasar di balik obsesi kita terhadap smartphone ya. Kita menggunakan distraksi digital untuk apa? Menjauhkan kita pekerjaan, kita menggunakan distraksi digital untuk menjauhkan orang-orang, kita menggunakan distraksi digital untuk menjauhkan pikiran kita tentang keabadian. Dan saya kemudian melihat dan belajar bahwa banyak orang di dalam gereja lokal menggunakan HP itu, seringkali HP itu menjadi gangguan. Saya kalau berkhotbah dari rumah, saya suruh kadang matikan HP dan fokus. Ini yang sangat penting. Dan di Alkitab saya bawa Alkitab textbook itu, karena itu akan mempengaruhi. Kecuali saya matikan semua sinyal, hanya mode airplane, dan saya menggunakannya untuk merekam, sehingga kalau ada yang keliru saya bisa perbaiki dan lain sebagainya. It is very important. Nah, ini teman-teman lihat. Jadi kemudian ada yang kedua itu, teman-teman ini bisa lihat dia punya insight grafik ya. Itu bagus sekali, teman-teman bisa lihat digital distraction. Bagaimana media HP yang di dalamnya ada berbagai media sosial itu kemudian menarik fokus pikiran kita, perasaan kita, dan lain sebagainya tanpa sadar. Itu menjauhkan kita dari hal-hal yang prinsipil dan ketuhanan, teman-teman. Yang kedua, the key insight number 2 adalah relationship isolation, teman-teman. Relationship isolation itu adalah hubungan dan isolasi. Nah, smartphone, teman-teman. Ini smartphone premise increase connection but often result ya increase isolation. Ponsel pintar menjanjikan koneksi yang lebih baik, tetapi seringkali justru mengakibatkan isolasi. So the smartphone bring us far from God. Nah, teman-teman. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Jadi kita kembali lagi ke topik kita. Nanti buku-bukunya saya kirim ke kepada teman-teman ya. Oke, kita lihat di sini. Saya lihat lagi. Ya, kita lihat di sini, teman-teman. Ya, kita lihat di sini. Itu menyebutkan tadi, Reinke menyebutkan bahwa dalam dunia algoritma keheningan digantikan oleh scroll tanpa akhir. Kontemplasi diganti dengan impuls ya. Kita biasanya untuk mengkontemplasi firman Tuhan, menjadi perenungan, itu diganti oleh hal-hal yang impulsif. Ya, saya senang dengan sebuah lagu dari dari sebuah grup band rohani, itu bagus sekali itu. Ya, inilah yang ku renungkan setiap hari, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Insinyur William Count ya, dengan teman-teman. Jadi ini lagu yang diciptakan. Jadi
keheningan digantikan oleh scroll, kita scroll, dan kemudian firman Allah tergeser oleh tren. Akibatnya orang Kristen bisa menjadi korban dari formasi digital yang dangkal dan kehilangan makna rohani. Nah, ini sangat parah orang-orang Kristen yang seringkali mengandalkan bahwa asupan gizi rohaninya dia dapat junk food dari orang-orang yang ada di TikTok. Bukan berarti orang-orang di TikTok itu nggak memadai. Ada beberapa juga yang tidak memadai. Karena itu informasi-informasi yang harus didapat, yang pertama, Bible is your first and priority source from your spiritual. Bukan dari pendeta siapapun, termasuk saya juga adalah hamba Tuhan. Tapi saya mengajar jemaat untuk direct depend on God, not me. Ya, berhubungan dengan mereka sebagai sumber informasi yang memadai itu Alkitab. Yang kedua, baru yang lain. Tetapi yang pertama itu. Sementara buku yang lain berkata Carl Newpont itu memperingatkan bahwa algoritma tidak peduli pada kebenaran. Memang di dalam internet Anda bisa menemukan hal yang buruk, Anda bisa menemukan hal yang baik. Jadi ada tempat sampah di sana, ada bank data, orang bisa doxing bank data, kemudian ada juga hal-hal yang buruk. Anda bisa menemukan firman Tuhan di sana, Anda bisa menemukan film porno di sana dan hal-hal lain. Jadi dia mengingatkan kita, algoritma didn't care about you, they didn't care about truth. Mereka hanya butuh kita scroll, mereka hanya needed us to scroll, mereka butuh keterlibatan. Hal ini mengkhawatirkan jika iman seseorang dibentuk oleh sistem yang mengejar klik dan perhatian, bukan oleh kebenaran yang kekal. So, ini sangat bahaya. Jadi teman-teman, ciri-ciri orang Kristen algoritma yang pertama adalah lebih banyak menyerap firman dari media sosial, bukan dari Alkitab secara langsung. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Lebih banyak menyerap firman Tuhan dari media sosial. Ya, ini sedikit lagi saya ada mengajar di desa bahasa Inggris buat anak-anak dengan tip. Menyerap dari media sosial daripada Alkitab langsung. Pikiran rohani mereka dibentuk oleh tren tokoh digital, bukan oleh disiplin rohani dan pengajaran. Ini saya lihat ini bagus sekali teman-teman. Ini kita lihat di sini ada yang membentuk kita. Ini kalau teman-teman nanti saya bagi, ini bukunya. Itu berjudul You Are What You Love, teman-teman. Itu The Spiritual Power of Habit, James K. Smith. Keren sekali buku ini. Itu di dalam beberapa di dalam konten isi buku itu bab pertama dia bilang you are what you love to worship is human. Jadi apa yang kamu cintai, kamu adalah apa yang kamu sembah, kamu adalah apa yang kamu cintai. Yang kedua adalah you might not love what you think, learning to read secular liturgy. Ya, kemudian the spirit meets you are. The spirit meets you where you are. The historic worship for a postmodern age. Nah, ini yang penting sekali Bapak Ibu. Kemudian di sini ada juga di digital itu ini bagus sekali the digital minimalism, choosing focus in life and noisy world. Jadi kita memilih fokus ya di dalam kehidupan dan daripada sebuah dunia yang bising, yang sibuk. Nah teman-teman, jadi ini sangat penting sekali bagi kita. Jadi jangan sampai kita menjadi orang Kristen. Itu sebabnya saya jadi heran juga banyak orang jadi pendeta tapi dia 24 jam ada di TikTok. Ya kapan dia berdoa, kapan dia menyembah, kapan dia baca Alkitab, kapan dia pelayanan. Ya kemudian mereka menjadikan alasan it's become jadi sebuah excuse bagi mereka ya. Ini juga pelayanan, absolutely itu pelayanan. Tapi kemudian kapan pelayanan itu lahir daripada kamu dekat dengan Tuhan. Hamba Tuhan harus dekat dengan Tuhan. Lahir dari hati. Jadi hamba Tuhan pendeta kalau dia 24 jam di TikTok, maaf ya. Jadi itu juga jadi pertanyaan, pendetamu 24 jam duduk di TikTok dengan alasan jadi apologet ya, is not funny lah. Seorang hamba itu harus lebih banyak di kaki tuannya. Dan yang ketiga, mereka mengutip kutipan motivasi viral daripada ayat yang dipahami secara kontekstual. Ada kutipan-kutipan motivasi, hal-hal yang motivasional itu itu hal yang baik, bukan berarti nggak boleh, tetapi harus dipahami. Yang benar adalah ayat yang dipahami secara kontekstual. Artinya Alkitab ya. Faith come from hearing and hearing the word of God. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Firman-Mu berkata, kau besertaku
maka kuat roh dan jiwaku. Ini sangat penting sekali. Dan yang berikut adalah komunitas digital lebih penting daripada persekutuan jemaat lokal. Nah, ini seringkali orang bisa, oh saya nggak hadir ke gereja karena hujan, tapi kemudian saya bisa ikut ibadah digital dan lain sebagainya. Ibadah digital harus ingat baik-baik, persekutuan antara oikos dan oikos, manusia secara manusia, dan di dalam lingkungan gereja ketemu langsung di situ, itu lebih mempunyai makna karena kita akan memiliki binded secara psikologi di situ sebagai sesama anak Tuhan di situ. Jadi usahakan untuk hadir daripada hadir dalam ibadah digital. Mereka cenderung menyukai kenyamanan digital daripada penyangkalan diri. Nah, ini orang-orang di TikTok. Bapak Ibu kalau lihat di TikTok hari-hari ini sangat masif, terstruktur dan sistematis. Bagaimana orang Kristen pun bisa saling caci maki satu dengan yang lain, kemudian berdebat dan lain. Cara debat di TikTok sangat tidak dianjurkan karena tidak memang berdasarkan kepada 1 Petrus 3 ayat 12 sampai 15 tentang saya punya video, ada teman-teman bisa scroll lihat tentang bagaimana menjadi orang Kristen yang apologet yang baik. Ya, satu harus menguruskan diri, harus dapat mempertanggungjawabkan, harus punya presuposisi yang baik, harus punya pemahaman understanding tentang hal-hal doktrinal dan biblika yang baik, dan kemudian sampai selanjutnya ada 5 poin teman-teman bisa lihat. Jadi kemudian di sini adalah dampaknya bagi kehidupan Kristen, ya orang-orang Kristen. Superficialitas rohani. Jadi superficial. Jadi keimanan menjadi dangkal, emosional dan tidak tahan uji karena tidak berakar kepada kebenaran. Ya, all the Christian habit understanding must be rooted from the word of God. Because Bible mention and tell for us faith come from hearing and hearing the word of God, not hearing the apologet in TikTok. No. Ya, nggak bisa, teman-teman. Nggak bisa. Harus berakal bertumbuh pada kebenaran. Yang kedua, fragmentasi identitas. Identitas sebagai anak Allah menjadi kabur karena lebih banyak dibentuk oleh like, share, dan citra digital. Itu Reinke ya, yang menjelaskan buku-bukunya ada yang nanti saya share. Jadi akhirnya kita bisa bisa kemudian melihat apa yang disampaikan oleh Abraham Maslow dalam The Pyramid of the Hierarchy. Orang punya aktualisasi diri. Oh, karena dia merasa bahwa like-nya banyak, orang share dan followernya banyak, maka akhirnya orang melihat bahwa kalau seorang TikToker dengan follower yang banyak, maka automatically dia sudah adalah ukuran kebenaran. Ukuran kebenaran itu tidak diukur daripada dia punya like banyak, dia punya follower banyak dan lain sebagainya. Kebenaran itu adalah dari Alkitab itu sendiri, suka dan tidak suka. Ya, bukan according to me, tapi according to Bible. Ya, jadi kemudian kehilangan disiplin rohani. Orang yang terpapar atau orang Kristen algoritma kehilangan disiplin rohani, waktu untuk berdoa, membaca Alkitab dan berdiam di hadapan Tuhan. Bahkan berkurang drastis karena dominasi layar dan notifikasi. Ini harus diingat, orang Kristen disiplin kehilangan disiplin rohani. Waktu baca Alkitab, waktu doa, waktu bersekutu dengan Tuhan berkurang sangat drastis karena apa? Dominasi layar HP itu, layar TikTok dan notifikasi yang masuk, dia baca, dia lihat, akhirnya waktu tersita, dia kehilangan waktu di situ to make a deeply and intimacy relationship with God. Nah, kemudian yang berikut adalah ini poin yang paling penting ya. Kebingungan teologis menjadi muncul sinkretisme dan kepercayaan campuran karena terlalu banyak konten rohani yang populer tanpa filter doktrinal. Jadi kalau orang Kristen awam itu didn't know about teologi, tapi kemudian terpapar lalu kemudian dia ikut di situ. Nah, ini yang paling parah, tanpa pemahaman. Orang-orang kemudian, teman-teman harus berhati-hati, ada banyak aliran-aliran sesat yang kemudian melompat dari satu digital platform ke digital platform yang lain dengan sangat mudah, kemudian berubah bentuk dan lain sebagainya. Kemudian itu sangat berhati-hati. Jadi saya ingat betul S1 teologi saya itu adalah tentang teologi media sosial digital dan teknologi dan teologi. Jadi saya bahas tentang peran teknologi digital di situ, bagaimana fragmentasi mereka dan digunakan untuk pelayanan dan kemudian itu hal yang buruk. Aliran-aliran sesat yang kemudian sudah dianatema, sudah diekskomunikasi, itu dia hadir dalam bentuk digital yang baru dan kemudian orang terpapar oleh konten, mengalami kebingungan teologis karena tidak punya pemahaman teologis yang baik. Jadi ini dampak dari orang Kristen algoritma. Yang kelima adalah konsumerisme iman. Jadi iman menjadi sesuatu yang dikonsumsi, bukan dihidupi. Ya, orang menjadi penonton, bukan pelaku firman. Nah, Bapak Ibu,
Bible mention for us, faith come from hearing and hearing the word of God. Jadi iman timbul oleh pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Not according to the preacher TikTokers. Bukan seorang pengkhotbah di TikTok, tapi datang daripada apa? Baca Alkitab. Iman menjadi sesuatu yang paling penting. Jadi imannya itu berubah. Imannya tuh berangkat daripada iman yang ada di TikTokers ya. Tetapi bukan iman yang bersumber dari Alkitab, beriman kepada apologet yang ada di Alkitab dan lain sebagainya. Jadi kemudian iman itu mengalami degradasi, substitusi yang harusnya basically on Bible, kemudian merujuk kepada pribadi orang yang ada di TikTok. Nah ini bisa hati-hati bisa menjadi kultus. Nah, jadi akhirnya teman-teman, point of view bagi kita orang menjadi orang Kristen yang terdidik, bukan didikte, terdikte secara algoritma. Kalau kita lihat teman-teman perdebatan antara apologet A dan apologet B yang teman-teman pasti udah tahu, lihat di situ, kita melihat sekali mereka bukan terdidik secara rohani, tapi mereka terdikte dengan algoritma yang ada. Jadi mari yang pertama kita kembali ke disiplin rohani klasik, doa dan pembacaan Alkitab, meditasi firman Tuhan ya. Kemudian yang kedua kita berakar dalam komunitas gereja lokal dan pengajaran Alkitab, itu yang Reinke sampaikan di dalam bukunya. Kemudian membentuk filter rohani atas konten digital. Ya, tidak semua orang yang mengajarkan konten digital firman Tuhan is truly hamba Tuhan. Jadi dia harus punya kredensi teologis yang memadai untuk berdiri di hadapan umat untuk kemudian memberikan pelajaran bagi umat. Yang berikut adalah menetapkan digital minimalism, membatasi waktu konsumsi media sosial. It's very important. Karena kita akan menjadi apa yang kita dengar, kita akan menjadi apa yang kita lihat. Jangan sampai menyita waktu kita dan lain sebagainya. Akhirnya menyeret hati kita, perasaan kita, pikiran kita, feelings kita, ya, far from God. Ya. Kemudian menempatkan Kristus sebagai pusat kehidupan, bukan feed media sosial. Jadi teman-teman, kita harus menempatkan Kristus as a priority, as a main person in our life, sebagai pusat kehidupan. Bukan Yesus sebagai feed media sosial. Yesus bukan sebagai feed media sosial. It's a very dangerous Christian if we put Jesus Christ as a feed media sosial. Jadi ini yang sangat penting teman-teman. Ya. Jadi ini yang sangat penting bagi kita. Supaya kita lihat, menolong kita untuk bagaimana menjadi orang Kristen. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen algoritma. Jadi ini hal-hal penting yang ingin saya sampaikan kepada kita untuk menolong kita teman-teman. 5 hal penting ini. Ada 3 buku yang penting yang ingin saya bagi, jadi teman-teman bisa kontak saya di Messenger Facebook. Nanti saya akan kirim. Yang pertama adalah Digital Minimalism, Choosing a Focused Life in a Noisy World dari Nippon. Kemudian Reinke itu 12 Ways Your Phone is Changing You, itu dari Crossaway. Dan kemudian Smith GKA, You Are What You Love, The Spiritual Power of the Habit, terjemahan Breakfast Press. Jadi itu teman-teman, buku-buku itu sangat bagus dan sangat mudah diterjemahkan menggunakan Microsoft Edge. Teman-teman bisa belajar itu. Jadi jangan saja kita dapat informasi dari TikTok, tapi kita juga dapat informasi dari textbook yang dari para scholar, para ahli, sebagai main source, dan Bible menjadi first primary our main source as a spiritual cornerstone for our life. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami dengan pelajaran singkat ini dapat menolong kami sehingga kami tidak menjadi orang Kristen yang disebut orang Kristen algoritma. Kami menggantungkan emosi sosial kami, psikologi kami, pemahaman dan penalaran kami kepada orang yang ada di TikTok, bukan kepada kebenaran Alkitab. Karena kami percaya bahwa faith come from hearing and hearing the word of God. Terima kasih Tuhan, dan Roh Kudus menolong kami supaya kami bertumbuh dalam kasih karunia. Di dalam nama Tuhan, tolong kami, pekerjaan kami, dan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang kami bisa bertumbuh dan mengenal Engkau secara benar, dan kemudian kami dapat menjadi berkat di lingkungan di mana Engkau menempatkan kami. Terpuji nama Tuhan, Engkau yang punya segala kuasa kemuliaan sampai selamanya. Tritunggal yang kudus, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita teman-teman ya. Saya sangat cepat karena saya jam 4 bersama dengan tim kita jadwal untuk mengajar bahasa Inggris di sebuah desa, karena itu program yayasan yang saya pimpin. Tuhan memberkati kita. Shalom.